Taib, kita lanjutkan pelajarannya. Silakan buka bukunya halaman 50. Kita sambung ya. Sekarang yang kedua, ad-du'a. Berisi ad-du'a, lihat sini, wa huwa ayyakuna sadiran minal adna ilal a'la. Wa huwa ayyakuna sadiran minal adna ilal a'la. Doa itu sadiran, berasal. Udah suaranya. Kenapa ini? Udah, fokus. Lihat, ayyakuna sadiran minal adna ilal a'la. Ya, doa itu berasal dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Buktinya dari mana kita tahu dari bawah ke atas? Kalau doa kita angkat tangan, ya kan? Dari doa aja kita angkat tangan. Baik. Lihat contohnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Lihat sini kata auzi'ni. Auzi'ni itu bentuknya fi'il amr. Ya, apa artinya? Rabbi auzi'ni, karuniakanlah kepadaku. Ya. Fajri. Lihat. Auzi'ni artinya urzuqni. Karuniakanlah atau berikanlah rizki kepadaku berupa apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, agar aku dapat bersyukur dengan nikmat yang kau berikan kepadaku. Berarti kalau bentuknya perintah di sini, apakah kita bisa merintah Allah? Nggak bisa. Tapi bentuk di sini walaupun dia fi'il amr, maknanya bukan lagi perintah tapi doa. Ya, namanya doa itu adalah permintaan dari bawah ke atas. Baik. Nah, sekarang yang ketiga, al-irsyadu wan nushu. Ya. Al-irsyad artinya bimbingan. An-nushu artinya nasihat. Ya. Al-irsyad artinya bimbingan. An-nushu artinya nasihat. Lihat sini. Huwa talabun ghairu mulzim. Permintaan yang tidak adanya pengharusan. Permintaan yang tidak mengandung kewajiban. Nah, itu dia artinya. Ghayatu al-irsyadu wan nasihah. Tujuannya adalah untuk membimbing dan memberi nasihat. Nanti yang cerita-cerita satanya nggak bisa awas ya. Lihat sini contohnya ayat Al-Quran. Idza tadayantum bidainin. Kalau kalian melakukan transaksi hutang, ya, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, apa perintah Allah? Faktubuh, maka tulislah. Nah, ini perhatikan. Di sini tujuan dari al-amr di sini, mana fi'il amrnya pada ayat di sini? Faktubuh. Tapi di sini walaupun bentuknya amr, dia bukan lagi ada kewajiban di situ, tapi dia sekedar memberi arahan, memberi bimbingan atau memberi nasihat. Tujuannya apa? Antum catat utang. Tujuannya catat utang supaya apa? Supaya antum tidak lupa bahwasanya antum punya hutang dan orang punya hak atas antum.
Ya, itu. Nggak dicatat pun nggak apa-apa kalau antum ingat, tapi sebaiknya dicatat. Nah, inilah dia maksudnya tolabun ghairu mulzim. Perintah yang tidak di dalamnya mengandung pengharusan atau kewajiban. Paham nih? Baik. Nah, selanjutnya yang keempat, kok tutup pintu dulu kok, tolong kok. Iya, lihat yang keempat ada at-tahdid wal inzar. Tahdid artinya ancaman. Saimin, kalau nguap tutup mulutnya Saimin. Udah, Ustaz bilang ke dia, antum nggak usah komen. At-tahdid artinya ancaman, wal inzar. Inzar itu memberikan peringatan, memberikan peringatan. Ancaman dan memberikan peringatan. Lihat contohnya, i'malu ma syi'tum. Apa arti i'malu? Buatlah atau lakukanlah ma syi'tum, apa yang kalian mau. Ma syi'tum, i'malu ma syi'tum, buatlah yang kalian mau. Innahu bima ta'maluna basir. Allah itu melihat, Allah itu maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini bukan artinya Allah itu memberikan kita kebebasan untuk berbuat sesuka hati, bukan. Contohnya gini, kalau misalnya orang tua antum misalnya ngelihat antum malas, ya malas belajar, ngantuk-ngantuk, ya kan, orang tua bilang, ya buatlah terus kayak gitu, tapi siap-siap nanti ya. Sering nggak kayak gitu? Itu dia. Itu artinya bukan orang tua kita itu menyuruh kita melakukan perbuatan tadi, tapi ancaman. Itu dia. Baik. Walaupun bentuknya perintah nggak di sini, i'malu. Ini bentuk perintah kan? Saya tanya dulu. Fi'il madinya apa? Amila. Mudhari'nya ya'malu. Fi'il amarnya i'mal. Ya, i'mal. Baik. Jadi walaupun bentuknya perintah, tapi maknanya bukan lagi perintah di situ, tapi maknanya ancaman. Nah, kemudian selanjutnya, qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Tamatta' apa artinya? Mut'ah atau mut'ah? Kesenangan. Itu mut'ah kesenangan. Kalau tamatta'u senanglah. Perintah nggak itu? Perintah. Ya udah senang-senang aja, gitu kan? Bersenang-senanglah. Tengok sambungannya. Fa inna masirakum ilan nar. Karena sesungguhnya tempat kalian nanti ke neraka. Itu perintah dari Allah untuk apa itu? Sebenarnya untuk apa tujuannya di situ? Ancaman. Jadi kadang-kadang ancaman itu bukan kalimatnya ngancam, nakut-nakuti, enggak. Tapi terkadang ancaman itu kalimatnya kayak perintah. Udah senang-senang aja. Ini kan sama orang kafir. Kalian mau zina, mau apa kayak nungging apa semua terserah. Ya, tapi tempat kembali kalian neraka. Itulah dia. Walaupun bentuknya perintah, tapi maknanya bukan perintah, melainkan ancaman atau peringatan. Nah, kemudian lihat di situ ada al-ibahah. Nah, kalau al-ibahah ini baru artinya pembolehan, boleh, mubah. Ini asal katanya, mubah, ibahah, boleh. Ya, wa huwa mukhatabah man yatasawwar anna al-fi'la alayhi mahdur fayudhan lahu fil fi'li. Udah, ini gak usah ditulis. Pokoknya al-ibahah artinya boleh. Nah, lihat contohnya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Ini ayat sering dibaca waktu bulan puasa. Ayatnya tentang apa nih kira-kira?
Ya, tentang puasa, tentang apanya? Makanlah dan minumlah sampai jelas pada kalian benang putih dari benang hitam pada saat fajar. Artinya, ya, batasan waktu sahur. Batasan waktu sahur itu adalah manakala kita sudah bisa melihat fajar. Itu maksudnya. Jadi ini pembolehan. Bentuknya fi'il amr atau bukan? Kulu. Akala ya kulu. Fi'il amrnya kul. Kul. Syariba yashrabu. Fi'il amrinya isrob. Nah, tapi walaupun bentuknya amr di sini, maknanya al-ibaha, kebolehan. Iya. Kemudian lihat yang nomor 6. At-tamanni artinya angan-angan. At-tamanni artinya angan-angan. Yang belum punya buku ini coba agak sedikit ya, didesak dikit minta bukunya. Karena sayang antum capek nulisnya. Capek nulis terjemahannya. Bagusan antum tulis kata yang antum nggak tahu artinya aja di buku cetak. Karena kalau kayak gitu nanti kan Ustaz suruh buka bukunya, Ustaz tanya, antum cari di sini, tapi nanti artinya di situ, payah, ya. Baik. Oh, ini buku sekolah, nggak bayar, antum nggak bayar aja nih. Oh, kalau gitu tulis boleh, tapi pakai pensil, bisa dihapus, ya. Baik. Nah, lihat selanjutnya. At-tamanni artinya angan-angan. Wa huwa, ini dari si talabul amri al-muta'azzir awil muta'assir. Talabul amri al-muta'azziri awil muta'assir. Lihat di sini. Kalau Ustadz bilang angan-angan, ini artinya apa? Kalau angan-angan yang antum pahami dalam bahasa Indonesia apa artinya? Beda, cita-cita beda dengan angan-angan. Kalau cita-cita itu bisa antum wujudkan. Tapi kalau angan-angan ini biasanya perkara yang sulit. Contoh misalnya, bukan sekedar sulit, bahkan mustahil. Contoh misalnya, ada orang tua, ada orang yang udah tua pingin balik ke masa muda, bisa? Ini namanya angan-angan. Ya, perkara yang sulit atau bahkan mustahil. Nah, lihat. Contohnya, qala rabbirji'uni la'alli a'mal salihan fima taraktu. Ini tengok contoh ayatnya nih. Ini keinginan orang yang udah mati. Keinginan orang yang udah mati pun diabadikan dalam ayat Al-Quran. Apa artinya? Tengok. Dia berkata, mayat itu berkata, qala rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Ini permintaan dia. La'alli a'mal salihan fima taraktu. Aku akan beramal soleh yang dulu gak aku kerjakan di dunia. Keinginan mayat tatkala nanti dia udah dinampakkan, ya, surga dan neraka, kubur itu adalah pintu pertama masuk ke alam akhirat. Ya, jadi kalau antum senang di kubur, artinya antum dapat nikmat di kubur, maka kedepannya antum bakal ke surga. Tapi kalau misalnya di kubur ternyata antum dapati sebaliknya, atau antum dapati azab di kubur, berarti gambaran antum kedepannya adalah neraka. Jadi fase yang dihadapi manusia itu makin lama makin sulit. Pertama, fase yang dihadapi manusia tatkala dia dalam perut ibunya, itu sulit. Lahir ke dunia, dia harus kerja, ya kan? Kemudian dia harus belajar, dia harus cari nafkah. Lebih sulit nggak dari saat di perut ibunya? Lebih sulit. Masuk dia ke alam kubur, ternyata di alam kubur bukan tempat istirahat, malah alam tempat pertama kali dia mendapatkan ganjaran dari perbuatannya. Kalau dia baik di dunia, dia senang di kuburnya. Kalau dia jahat di dunia, perbuatannya buruk semua, maka
balasan itu juga yang dia dapati di kuburnya. Nah, setelah itu nanti di akhirat dapatlah dia balasan yang sempurna, baik kebaikan yang sempurna ataupun keburukan yang sempurna. Inilah permintaan mayat di sini. La'alli a'mal shalihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh yang dulu kutinggalkan atau tak pernah ku buat selama di dunia. Tengok di sini bentuknya fil amr atau enggak? Irji'un. Irji apa artinya? Pulanglah, perintah kan? Nah, tapi ternyata di sini maknanya adalah untuk angan-angan. Nah, inilah tujuan belajar balaghah. Selama ini antum tahu kalau namanya amr itu kalau di pelajaran shorof untuk apa? Perintah doang kan? Nah, di pelajaran balaghah ternyata satu bentuk perintah itu bisa kepada makna yang lain. Nah, baik. Nah, selanjutnya lihat di halaman 51 ada at-ta'jiz. At-ta'jiz, lihat artinya isbatul ajzi lil ghair. Ta'jiz ringkasnya artinya melemahkan. Melemahkan. Nah, lihat contohnya dalam firman Allah, fa'tu bi suratin mim mislihi. Apa artinya ini? Fa'tu dari kata atayuti. Berikanlah, bagus. Berikanlah surah, satu surah min mislihi yang mirip Al-Qur'an. Antum tahu kenapa ayat ini tujuannya? Kenapa ayat ini turun? Tahu? Nah, tengok. Saya tanya dulu. Coba Ustaz tanya mukjizat para nabi ya. Nabi Musa. Apa mukjizatnya? Belah lautan. Kemudian bisa ngerubah tongkat jadi ular. Nah, kira-kira kaum Nabi Musa saat itu keahliannya apa? Sihir ya. Nah, makanya Nabi Musa itu sampai nanti tanding lebih hebat mana antara Nabi Musa dengan tukang sihir. Nah, saya tanya, itu Nabi Musa. Di masa Nabi Muhammad hidup, kehebatan kaumnya apa? Kehebatan kaumnya. Kalau tadi kan kehebatan kaum Nabi Musa itu ada sihir. Kalau kehebatan kaum yang Nabi Muhammad hidup, syair. Syair. Di masa Nabi Muhammad hidup, syair bahasa Arab itu sedang berada di masa puncaknya. Artinya saat itu sastra Arab itu sedang hebatnya. Saat itu ternyata mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu bukan sihir, bukan juga yang lain, tapi Nabi Muhammad diberikan Al-Qur'an. Al-Qur'an ternyata mengungguli kehebatan syair-syair Arab. Nah, kan Nabi tugasnya berdakwah dengan Al-Qur'an. Nah, makanya di sini Allah menantang orang-orang kafir. Kalau memang kalian menolak dan merasa bahwasanya syair-syair kalian lebih hebat dari Al-Qur'an, ayat ini turun. Datangkan satu surah saja yang kayak Al-Qur'an ini. Tengok bentuk fa'tu. Ini bentuknya adalah fi'il amr, tapi maksudnya untuk melemahkan. Bahkan dalam surah lain kalau antum lihat, di sini Al-Qur'an minta orang kafir itu untuk mendatangkan satu surah. Tapi nanti dalam ayat lain Al-Qur'an mintanya bukan satu surah. Kalau antum minta apa? Satu ayat yang kayak Al-Qur'an, bukan satu surah. Satu ayat aja datangkan kayak Al-Qur'an ini. Kalau memang kalian bisa. Itu dia ya. Jadi bentuknya amar, tapi maksudnya adalah at-ta'jiz, artinya melemahkan. Baik, yang selanjutnya at-taswiyah. Taswiyah artinya menyamaratakan atau menyamakan, boleh, dua-duanya sama.
lihat di situ, fasbiru au la tasbiru sawaun alaikum. Apa artinya ini? Bersabarlah atau isbiru, bersabarlah, au la tasbiru, atau kalian jangan sabar, sawaun alaikum. Apa artinya? Sama aja untuk kalian. Paham antum ayat ini sama siapa? Diturunkan ke siapa? Ayat ini diturunkan kepada penghuni neraka. Jadi Allah ini nanti, ya, mereka itu di neraka itu udah nggak tahan kali. Tapi sebagai bentuk penyiksaan yang lebih dalam lagi sama mereka, tengok Allah bilang apa? Kalian mau sabar kondisi itu di neraka itu, atau kalian nggak sabar, sama aja, kalian bakal tetap diazab terus. Paham tuh? Jadi sama. Makanya di sini bilang atas wiyah, sama, ya, penyamaan. Maka maknanya di sini penyamaan, tapi bentuknya fi'il amr, perintah. Tengok jauh kan perubahannya kan maknanya. Antum tengok tadi. Pertama dari al-wujub, kemudian dari ad-du'a, kemudian apa lagi? Al-irsyad wan nusuh, kemudian apa? At-tahdid wal indar, al-ibahah, at-tamanni, at-ta'jiz. Tengok. Antum pernah bahas kayak gini di bahasa Indonesia? Nggak pernah kan? Inilah beda levelnya antara bahasa Arab dengan bahasa kita. Nggak ada tuh sampai di bahasa Indonesia itu dibahas sampai segininya. Biar tahu. Baik, yang selanjutnya al-ikram, memuliakan. Lihat contohnya, udkhuluha bisalamin aminin. Nah, tengok, antum tahu nih, makanya untuk bisa tahu kayak gini, antum harus tahu ayat ini cerita tentang apa, ayat ini cerita tentang apa. Kalau Ustaz nggak pernah tahu ayat ini cerita tentang apa, antum bakalan nggak paham maksudnya. Tengok ayatnya, udkhuluha, apa artinya? Masuklah kalian kepadanya bisalamin aminin. Apa artinya? Dengan kedamaian dan rasa aman. Ini ucapan yang disebutkan oleh para malaikat tatkala penghuni surga itu mau masuk ke surga. Tengok bentuknya, bentuk perintah nggak udkhul, tapi tujuannya adalah untuk memuliakan. Tengok nih, luar biasanya Al-Quran dan bahasa Arab. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan damai dan rasa aman. Baik, selanjutnya al-imtinan. Al-imtinan ini artinya bersyukur, ya. Imtinan artinya bersyukur. Nah, lihat di situ, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah dari rezeki yang Allah berikan pada kalian, yaitu rezeki yang halal dan thayyib. Thayyib artinya baik, ya, artinya antum makan pemberian Allah itu dengan rasa syukur, ya, imtinan. Baik, selanjutnya al-ihanah. Al-ihanah ini artinya menghinakan. Al-ihanah artinya menghinakan. Ustaz rasa sampai sejauh ini di bahasa Indonesia paling kita membahasnya ya awalan, akhiran, ya kan, kemudian tanda kutip. Kayaknya kalau untuk kayak gini ilmu bahasa Indonesia belum punya ini kayak gini. Inilah dalamnya Al-Quran dan bahasa Arab, ya. Nah, lihat al-ihanah, lihat izharu ma fihi tasghirul mahan wa qillatil mubalah lahu. Udah. Ringkasnya al-ihanah itu artinya menghinakan. Lihat contohnya dalam Al-Quran. Qul kunu hijaratan aw hadidan. Tengok situ, apa dibilang Allah? Wahai Muhammad, qul, katakan sama orang-orang kafir itu, kunu hijarah.
jadilah kalian batu, au hadidan, atau jadilah besi. Ini maksudnya menghinakan orang kafir, karena orang kafir itu mereka pingin supaya mereka ini bisa jadi orang yang hebat. Tapi ternyata Allah menghinakan mereka dengan perkataan ini, jadi batu atau jadi besi. Baik, selanjutnya ad-dawam. Ad-dawam itu artinya terus menerus. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Dah tahu lah antum artinya ini kan? Apa artinya ini? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan gitu artinya sebenarnya. Ya Allah, teruslah tunjuki kami jalan yang lurus. Makanya ayat ini juga diabadikan dalam sholat. Setiap rakaat pasti ada ayat ini. Artinya, ya, bukan sekadar perintah, bukan sekadar berdoa kita sama Allah, tapi minta agar supaya kita terus ditunjukkan jalan yang lurus. Itu dia. Kemudian selanjutnya al-i'tibar, ya, mengambil pelajaran. Pelajaran. Dan contohnya, unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i. Lihatlah kepada buah-buahan tatkala dia sedang berbuah dan matang. Artinya, tatkala Allah memerintahkan kita melihat proses buah itu sedang berbuah atau saat dia matang, di situ ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bentuknya perintah, tapi maksudnya adalah supaya kita belajar, ya. Baik. Nah, selanjutnya at-takwin, penciptaan. Kun fayakun. Apa artinya? Jadilah maka terjadi, kan gitu kan? Nah, gitu. Kun fayakun, jadilah maka dia pun jadi. Baik. Nah, kemudian selanjutnya at-takhsir. Takhsir, perhatikan, artinya apa ya kalau takhsir ini? Coba, Allah ciptakan misalnya kuda. Kenapa kita bisa Kenapa kita bisa menjadikan kuda itu sebagai tunggangan, hewan tunggangan? Kenapa kita bisa? Kenapa? Karena memang Allah ciptakan dia sebagai hewan yang bisa untuk ditundukkan. Oh, at-takhsir artinya menundukkan, tulis artinya. Menundukkan itu artinya antum bisa mengontrol, ya, mengontrol. Baik. Enggak, gini, itu tadi contoh. Kalau hewan bisa dijinakkan. Saya tanya dulu, kita bisa nggak memanfaatkan gunung berapi? Batunya bisa diambil nggak? Bisa. Pohon-pohonnya bisa ditebang nggak? Itu artinya Allah memberikan kita kuasa untuk menundukkan gunung berapi dalam hal yang Allah izinkan. Dalam hal yang Allah izinkan. Tapi kalau dia mau meletus bisa dilarang. Nggak bisa. Itu maknanya adalah kita bisa menundukkan apa yang memang Allah izinkan. Baik. Lanjut. Yang nomor 16. Ya, ini kita selesaikan aja sampai yang nomor 16. Ya. Yang terakhir at-takhyir. Ya, lihat di situ. Oh, oke, at-takhyir sendiri dulu. At-takhyir artinya memilih.
Takhyir artinya memilih. Nah, lihat situ fankihu. Apa arti fankihu? Bukan. Nikahilah. Ya. Ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang baik, ya. Masna, dua-dua itu contohnya begini, gimana ya? Sulit juga Ustaz menjelaskannya sebenarnya. Tapi yang jelas maksudnya bukan dua-dua itu 4, bukan ya? Bukan, karena kan yang dalam syariat itu sudah diketahui lelaki muslim itu boleh menikahi 4 wanita muslimah atau ahlul kitab. Ya. Ini nanti antum tanyakan aja sama siapa guru fikih? Ustaz Imam Fikri. Tanya sama Ustaz itu. Ustaz, apa makna masna, sulasa dan ruba itu gimana cara memahaminya, Ustaz? Intinya begini, Ustaz nggak mau jauh-jauh pembahasannya ke situ karena itu bahasanya fikih, ya. Tapi yang jelas Allah di sini memberikan kita pilihan. Apakah kita mau menikah dengan 2 perempuan atau menikahi 3 perempuan ataupun 4 perempuan. Nah, tengok bentuknya di sini fankihu. Dari fiil nakaha yankihu, artinya menikah. Tengok di sini bentuknya perintah enggak? Perintah. Tapi Allah enggak mewajibkan kita untuk nikah dengan 2 atau 3 atau 4. Karena Allah tahu, 1 aja istri itu sulit untuk dididik. Ya, sulit untuk dididik. Baik, naktafi bihadzal qadar. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.